Dapat musik lainnya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngopi Ngomong Perkara Islam. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan jika karenanya kita tidak bisa ngumpul di Rohis kali ini. Begitu juga sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Ratu Kaila mengucapkan selamat datang ke Al-Ustaz Zulfan Hasibuan MA. Begitu juga Bapak Syarifal Putra SPDM dan juga guru-guru sekalian dan juga teman-teman sekalian. Kita akan memulai acara kita yaitu ngopi. Untuk Ustaz, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nomor satu, pujian kita untuk Allah atas segala yang kita alami. Para pelajar sekalian, seperti kata Ustaz, seperti yang pertama Ustaz Imam Mahid, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Kalau syukur Allah tambah, kalau kita kufur Allah marah. Atas itu kita syukur, walaupun siang ini berpanas-panas. Kita syukur. Kenapa? Karena ada tempat di muka bumi ini yang dingin saja mereka payah merasakan panas. Kita dapat rasakan panas, ini satu nikmat dari Allah. Seterusnya salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakta sejarah pelajar sekalian, fakta sejarahnya Rasulullah itu orang yang cerdas sekali. Dalam segala hal beliau itu cukup cerdas. Strategi dakwah beliau, pengaturan hidup beliau, strategi menghadapi musuh dalam perang cukup cerdas. Asbab keikhlasan beliau, maka sekarang kita bisa beragama Islam. Padahal kita tidak ada hubungan darah dengan Rasulullah. Kita jauh dari tanah suci Arab, tapi justru kita bisa beragama Islam. Nah, para ahli yang jujur, kita tidak cerita ahli yang muslim, para ahli yang jujur non-muslim, kalau mereka jujur di dalam riset ilmiah mereka pasti mengakui kebenaran ajaran Islam. Itu faktanya sudah cukup banyak. Para pelajar saya menganjurkan rajin membaca. Karena kalau kita tidak membaca, cukup banyak ilmu yang kita tidak tahu. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, para guru dan sivitas akademika SMA Negeri 19,
Terima kasih atas undangan dan kepercayaannya kepada saya untuk menyampaikan pelajaran hari ini. Seterusnya yang saya kasihi para pelajar sekalian, yang hadir pada hari ini maupun yang belum bisa hadir. Mudah-mudahan pelajar yang hadir pada hari ini boleh sukses dalam sekolah berikutnya. Saya tadi datang kemari shock campur syukur. Shocknya saya heran. Ini sekolah negeri apa pesantren? Hafal ayat Al-Quran, hafal syair oleh Ustaz siapa tadi yang kedua? Fahruzan. Itu syair. Terus tadi pula ada muhawarah. Ini jadi buat saya terkejut. Ini pesantren saya rasanya. Iya betul. Apa nama pesantren? Bisa. Ini sudah 2-3 strip di atas SMA zaman itu. Alhamdulillah. Tinggi, bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat tangan dingin para guru, pelajar-pelajar di sini agamanya bisa jauh lebih baik lagi. Syukurnya saya, tadi terkejut, syukurnya saya, jadi saya mau bilang santri sebetulnya ini. Saya mau bilang pelajar-pelajar, hampir diucap saya santri-santri. Saudara. Karena ini udah suasananya sudah suasana pesantren. Ini suasananya. Ya, alhamdulillah. Yang kuat saya bersyukur pelajar ini adabnya best. Saya salut. Payah dapat pelajar yang boleh tertib seperti ini. Ini best. Hormat kepada guru, kepada bagus. Lantas muasyarahnya, pergaulannya juga baik. Mudah-mudahan suasana ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Baik. Bentar, kita walaupun panas-panas, mungkin ada yang lapar-lapar. Kita hari ini bincang dalam waktu yang secukupnya tentang satu persoalan dalam fikih, namanya sujud sahwi. Oke? Begini pelajar sekalian, kalau ada dialog, ngacung aja, nggak usah tunggu selesai. Pas saya menyampaikan materi, kalau ada hal yang mau disampaikan ngacung, kita bincang. Begini, sujud sahwi itu artinya lupa. Sujud sahwi berarti sujud karena lupa. Oke? Padahal di dalam sembahyang nanti ada hal-hal yang sengaja pun tetap sujud sahwi. Ini akan menimbulkan persoalan. Namanya sujud sahwi. Sengaja juga dikerjakan sujud sahwi. Sedangkan sahwi artinya lupa. Sengaja kan tidak lupa. Ulama menjawab, ini namanya aghlabiyah. Alif, rin, lam, ba, ya, tabulat. Aghlabiyah. Umumnya orang karena lupa maka terjadi kekeliruan. Oleh karena itulah walaupun sengaja tetap dimasukkan dia ke dalam kelompok sujud sahwi. Oke. Apa sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud 2 kali tambahan dalam sembahyang. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali, adalah sujud tambahan 2 kali dalam sembahyang karena kekeliruan. Perhatikan pelajar,
Saya mau sampaikan, mau sharing pengetahuan ini. Jadi sujud sahwi adalah sujud tambahan 2 kali dalam sembahyang karena terjadi kekeliruan. Oke. Poin-poinnya ya, karena waktu kita pendek. Berikutnya, poin berikutnya. Sujud sahwi hukumnya sunat. Sujud sahwi hukumnya sunat. Artinya, kalau tidak dikerjakan sujud sahwi, maka sembahyangnya tetap sah. Ya, kalau tidak dikerjakan sujud sahwi, sembahyangnya sah. Ini kita poin-poin ya. Sudah? Seluruh ulama sepakat. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Seluruh ulama sepakat bahwa sujud sahwi 2 kali. Nah, ini diperhatikan. Hadisnya sahih. Imam Bukhari, Abu Dawud, Imam Muslim meriwayatkan itu. Seluruh ulama sepakat sujud sahwi dilakukan 2 kali, bukan sekali. Oke. Poin berikutnya. Kapan dikerjakan sujud sahwi? Ini ada khilafiyah di kalangan ulama. Khilafiyah perbedaan pendapat. Ya, kapan dikerjakan sujud sahwi? Nah, itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. 1, ada yang mengatakan sebelum salam, hadisnya sahih Imam Bukhari. 2, ada yang mengatakan seketika setelah salam, hadisnya juga sahih riwayat Imam Bukhari. Tetapi sebahagian ulama memilih sujud sahwi sebelum salam karena lebih hati. Pelajar, bukan karena setelah salam itu salah, bukan. Tapi karena sebelum salam lebih hati-hati. Jadi di dalam sembahyang ada sujud sahwi. Oke, sebab. Setelah sebab, nanti kita bincang teknis sujud sahwi. Secara umum, ada 4 sebab mengapa kita lakukan sujud sahwi. 1, memindahkan rukun ucapan tidak pada tempatnya. Perhatikan pelajar, rukun ucapan dalam sembahyang ada 5. 1, takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram? Bagus. Yang menjadi wajib itu ucapan takbiratul ihram, pelajar sekalian. Jadi kalau ada orang mengangkat tangan tidak mengucapkan takbir, maka sembahyangnya tidak sah. Perhatikan, itu mesti diucapkan di mulut. Jadi begini, kalau ada orang sembahyang, diangkatnya tangan dia, tapi mulut dia tidak mengucapkan takbir, maka itu tidak sah sembahyang. Sebab ucapan takbir mesti diucapkan, didengar oleh telinga. 2, rukun ucapan salam. Nomor 1 takbir, nomor 2 salam, yaitu assalamu alaikum. Pelajar, yang menjadi rukun adalah ucapan salam. Adapun geleng kepalanya itu salah. Jadi kalau ada orang salam kepalanya tidak digelengkan ke kanan ke kiri, sembahyangnya sah. Assalamualaikum, sah deh. Ada masalah. Digesernya ke atas pun nggak ada masalah. Assalamualaikum. Karena yang penting ucapan salam. Oke, 2. Ada 3 lagi. 1, Al-Fatihah. 2, tahiyat akhir. 3, solawat kepada Nabi Muhammad pada tahiyat akhir.
Lima ini namanya rukun ucapan. Fokus kepada yang tiga: Al-Fatihah, tahiyat akhir, dan sholawat Nabi pada tahiyat akhir. Kapan baca Al-Fatihah? Waktu duduk, berdiri. Ternyata berdiri baca Al-Fatihah. Berdiri dia baca Al-Fatihah. Bagus, tak ada masalah. Kemudian waktu duduk antara dua sujud, bacanya Fatihah. Dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Dibacanya. Semuanya tidak ada masalah sama sekali. Cuma sunat dia sujud sahwi. Mengapa? Karena memindahkan rukun ucapan pada tempatnya. Karena membaca Al-Fatihah waktu berdiri, tahu-tahu dibacanya waktu duduk. Ini tak ada masalah dalam pengertian sembahyangnya tetap sah, tapi sunat sujud sahwi. Kemudian, apa sebab sujud sahwi? Menambah rukun perbuatan. Kalau tadi rukun ucapan, menambah rukun perbuatan. Contoh, tidak sengaja ya, kalau sengaja dia batal. Allahu Akbar, dia pun sembahyang, bacalah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah dia pun ruku. Setelah ruku dia pun berdiri. Apa namanya itu? I'tidal. Setelah i'tidal mestinya sujud, tapi dibantainya ruku lagi. Lupa, bukan sengaja. Kalau sengaja sembahyangnya batal. Lupa dia. Sedang ruku baru dia ingat, loh ini kan ruku saya yang kedua. Tak boleh dia teruskan itu. Tadi ruku i'tidal, ruku lagi, ini tak boleh diteruskan. Langsung dia sujud. Nanti sebelum salam sunat dia sujud sahwi. Sudah berapa sahwi? 2. 1, memindahkan rukun ucapan. Kedua, memindahkan rukun perbuatan. Menambah rukun perbuatan. Ketiga, melakukan sesuatu kalau sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Melakukan sesuatu kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tak batal. Contoh, i'tidal. I'tidal itu sebentar, tak boleh lama-lama. Tapi dibuatnya lama kali i'tidal. Kita tak tahu entah apa maksud dia berdiri lama-lama. Disengajanya batal sembahyang. Tapi ini dia tak sengaja. Sedang berdiri lama-lama dia begitu, tak sengaja. Entah apa sebab, mungkin fikiran dia menerawang. Lantas tersadar, lah kenapa saya panjangkan i'tidal? Dia tersadar, tapi tidak sengaja. Kemudian langsung sajalah dia sujud. Nanti sebelum salam sunat dia sujud sahwi. 3, 4. Di dalam sembahyang pelajar sekalian, namanya sunat yang mendekati wajib. Namanya sunat ab'ad. Yang mendekati wajib namanya sunat ab'ad. Contohnya tahiyat awal. Pelajar mesti faham, tahiyat awal itu tak wajib. Jadi kalau kita tinggalkan, sembahyang tetap sah. Cuma sunat sujud sahwi.
Oke. Inilah 4 sebab mengapa kita disunatkan mengerjakan sujud sahwi. Termasuk ragu. Saya ini sembahyang zuhur sudah 3 rakaat apa 2? Sudah 3 rakaat apa 2? Sudah 3 rakaat apa 2? Ragu dia. Kata Rasulullah, kalau ada ragu begitu yang kita ambil rakaat yang kecil. 3 apa 2, 3 apa 2 diambil 2. Mungkin saja kita lupa 4 atau 3, 4 atau ambil 3. Nah, ragu-ragu seperti ini nanti sebelum salam sunat sujud sahwi. Jadi pelajar sekalian, sujud sahwi itu ada di dalam sembahyang. Bukan mau-mau kita saja. Yang belum ada ilmunya mungkin heran, orang ini kok nambah-nambah sujud lagi, sehingga mungkin ada yang jahil divideokannya, lantas di-share-nya, lantas dia bilang inilah ajaran sesat. Ini ajaran sesat karena sujud udah habis kok nambah-nambah. Padahal sujud itu ada. Sekarang teknisnya pelajar sekalian. Kalau orang mau sujud sahwi, duduk tahiyat akhir sunat seperti duduk tahiyat awal. Jadi kalau kita tahiyat awal, kakinya kan tidak masuk di bawah betis kanan. Tidak masuk. Kita mau sujud sahwi, maka tahiyat akhir kita duduknya seperti duduk tahiyat awal. Fil alamina innaka hamidum majid. Kita mau sujud, wajib berniat dalam hati, sengaja aku sujud sahwi. Sengaja aku sujud sahwi. Mengapa wajib berniat? Oleh karena sujud ini tambahan, maka wajib kita berniat. Setelah berniat sujud, tak perlu takbir. Cuma kalau dibaca takbir lagi baik, dapat pahala. Niat, di dalam sujud yang pertama itu baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tetapi ada yang mengajarkan subhana man la yanamu wa la yashu. Namun pendapat yang paling kuat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sekali boleh, 3 kali boleh. Bangkit, Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud. Tidak baca takbir pun tak apa-apa. Apa yang dibaca waktu duduk antara 2 sujud? Nggak ada. Tetapi kalau mau dibaca Rabbighfirli warhamni, lagi baik, dapat pahala. Kemudian sujud lagi kali kedua, seperti yang pertama, baca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Man La Yanamu. Bangkit dari sujud yang kedua, barulah duduk seperti duduk tahiyat akhir. Ini hati-hati nih pelajar. Setelah duduk seperti duduk akhir, barulah mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai. Ini penjelasan singkat untuk kita dalam sujud sahwi. Ingat, sujud sahwi tidak ada sekali. Jadi kalau orang sujud sahwi sekali saja sujud, sembahyangnya batal. Tak boleh. Dia sujud sahwi mesti 2 kali. Jamaah, pelajar sekalian ya. Jadi inilah singkat penjelasan kita tentang sujud sahwi. Sudah? Kalau ada hal-hal yang mau didialogkan, sampai sini dulu. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibn Rahman Rabbe dari kelas 11-5. Izin Ustaz, izin bertanya. Tadi kan kita mengenai tentang sujud sahwi. Nah, apa hukumnya tuh kalau kita lagi sholat berjamaah, kemudian imamnya itu menambahkan sujud sahwi, namun jamaahnya ini nggak tahu gitu, bahwasannya nggak mengerti tentang sujud sahwi ini. Dan kemudian dari salah satu jamaah itu ada dia kan nggak mengerti dengan Ustaz. Dia mengingatkan imamnya itu dengan mengucapkan subhanallah, tapi imamnya itu tetap melanjutkan sujud sahwi. Nah, jamaahnya ini karena mereka tidak tahu, sebagian mereka mendiami di tahiyat akhir sambil menunggu salam. Itu apa hukumnya Ustaz? Apakah sah atau diulangi lagi? Baik, segitu aja yang ingin saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sujud sahwi, seperti yang Ustaz bilang, kalau sujud sahwi kalau misalnya sekali, dia itu sholatnya nggak sah. Nah, bagaimana jika orang yang itu yang melakukan sujud sahwi, dia itu orangnya pelupa. Jadi setelah sujud sahwi yang kedua, dia lupa ini dia sujud yang pertama atau yang kedua. Nah, itu bagaimana tindakannya Ustaz? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertanyaan yang pertama kita tutup dan sesi kedua akan dibuka dan dipersilakan untuk Ustaz untuk menjawabnya. Jadi gini, pelajar. Jadi pertanyaan pertama itu ada 3 peristiwa tuh. Satu peristiwa imamnya sujud sahwi. Kedua, ada makmum bilang subhanallah padahal imamnya sujud sahwi. Yang ketiga, ada makmum imamnya sujud sahwi, dia nggak mau, gitu kan? Hah? Betul? 3. Jadi sekali peristiwa 3. Imam yang sujud sahwi udah betul. Makmum yang negur subhanallah salah. Namanya orang sujud sahwi kok ditegur subhanallah. Ini kan imamnya sujud sahwi. Ada makmum yang bilang waktu sujud sahwi. Nah itu. Jadi yang bilang subhanallah niatnya baik, karena pikir dia imamnya salah, padahal makmumnya yang not understand. Tapi kita tak boleh hinakan dia karena niat dia baik, pikir dia imam salah. Jadi makmum ucap subhanallah keliru, tentu dia tidak ikut sujud sahwi bersama imam yang bilang subhanallah. Ada lagi satu makmum, imamnya sujud sahwi, dia nggak mau ikut. Ini makmumnya galau. Kenapa imamnya sujud sahwi, didengarnya ada yang bilang subhanallah. Jadi dia bingung, aku macam mana nih, gitu. Kan kesudahan dia nggak ikut. Udah, imam sembahyangnya sah, makmum yang tidak ikut sujud sahwi sembahyangnya batal, makmum yang bilang subhanallah sembahyangnya batal. Karena tidak ikut sujud sahwi. Mengapa? Sebab komandan wajib dituruti. Imam kan komandan. Jadi kalau kata komandan sujud, sujud. Ternyata makmumnya ada yang desersi. Dia nggak mau ikut kepada imam, maka sembahyang orang ini batal. Oke, paham? Dah. Ustaz Fakhruzi, Ustaz Fahruzan. Afwan ya Syekh Fahruzan. Oke, dia lupa, tapi belakangan ingat. Oh, tadi saya ada salah, maka sebelakangan saya mau sujud sahwi. Bagus nih orang. Tapi setelah sekali sujud, dia lupa lagi. Ini orangnya mantap, lupa kuadrat.
Ini lupa dalam lupa. Dia sekali, terus dia lupa. Aku dah sekali apa dua? Kan gitu. Aku sudah sekali apa dua? Kata Rasulullah, ambil yang rendah. Berarti baru sekali. Tambah lagi sujudnya. Habis itu salam. Lupa. Jadi kalau lupa 2-1 ambil 1. Salam. Kalau udah salam lupa lagi, saya tak tahu lagi lah. Aku dah kalau lupanya begini, aku dah sembahyang belum? Dah sembahyang belum? Apa jawabannya? Belum. Sembahyang lagi, lupa lagi. Sampai asar dia kayak gitu. Mantap. Oke? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada Ustaz. Izin Ustaz, ini kejadiannya pribadi. Pada saat itu imam baru sholat 3 rakaat. Dia lupa bahwasanya itu rakaatnya 4. Dia salam. Ada makmum yang bilang subhanallah, tapi imam tetap salam. Lalu ada jamaah yang bangkit meninggalkan jamaah itu. Dia berada di tengah-tengah saf. Apa hukumnya? Otomatis dia kan memutus saf. Apa hukumnya jadinya sholatnya itu, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Naswa dari kelas 12 2A. Izin bertanya Ustaz, apabila kita lupa dalam gerakan sholat sunnah, apakah diperlukannya sujud sahwi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, gimana cara yang paling tepat ketika seseorang ingin berimam kepada seseorang, menepuk pundak yang akan dijadikan imam, lalu takbiratul ihram, atau kira takbiratul ihram dulu baru menepuk pundak orang yang mau dijadikan imam? Mungkin itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketiga imam salam, padahal sembahyang 4. Pada saat rakaat ketiga semestinya bangkit, imam duduk. Sikap makmum mesti ucapkan subhanallah. Udah diucapkan, imam nggak mau juga. Oke. Kita seluruhnya pelajar, kita tidak bisa mengintervensi memori seseorang. Nggak bisa. Jadi kita intervensi memori orang itu nggak bisa. Artinya si imam kita harus menduga positif, dia meyakini ini 4. Kita bilang sudah subhanallah, memori dia tetap kata 4. Maka bagi dia sembahyang itu sah, bagi dia. Bagi kita setelah ucap subhanallah dia nggak mau berubah juga, maka kita berdiri. Tidak boleh makmum mengikut salam, tidak boleh. Oleh karena si imam secara hukum syar'i salah, walau dia komandan. Jadi komandan kalau secara agama salah, kita tak boleh ikut, walau dia komandan kita. Jadi makmum berdiri, masing-masing menambah 1 rakaat. Yang nambah, yang lainnya ikut salam. Yang tidak nambah, seluruh sembahyangnya tidak sah.
Ini bukan cerita sah putus lagi, udah batal. Yang tidak nambah 1 rakaat sembahyangnya batal. Karena yang lupa imam, orang ini kan nggak lupa. Nah itu, maka yang orang ini mesti nambah 1. Kalau orang ini nggak nambah, sembahyang 4 rakaatnya tidak sah. Jadi bukan cerita sah lagi, sah udah tak ada cerita. Oke. Nah, tadi yang kedua, sembahyang sunat. Pelajar sekalian, sembahyang sunatkah atau sembahyang wajib, tetap rukunnya ada. Jadi kalau salah-salah di dalam sembahyang sunat seperti yang kita ceritakan tadi, tetap disunatkan sujud sahwi. Ya. Jadi walau misalkan sembahyang sunat duha, ternyata di rakaat kedua dia ragu, ini 2 apa 1? 2 apa 1? Ragu dia, ambil berapa? 1. Sembahyanglah dia. Dalam pikiran dia, rakaat ketiga menjadi rakaat kedua. Meskipun orang melihat sembahyang sunat duhanya 3 rakaat. Nanti di akhir sholat sebelum salam, sunat dia sujud sahwi. Jadi walau sembahyang sunat, aturannya tetap sama. Namun yang harus diperhatikan adalah sujud sahwi hukumnya sunat. Jadi kalaupun tidak kita kerjakan, sembahyangnya tetap sah. Oke, yang ketiga, kita mau berjamaah kepada seseorang, bukan tepuk pundak. Nanti kalau tepuk pundak, dia batalkan sembahyangnya. Mak, kok tepuk aku ya? Nanti berantem nanti. Sekedar tegur saja. Pelajar sekalian, tegurnya pun hati-hati, jangan ditinggal. Nanti ada yang latah, kita tepuk gini, katanya. Kalau latahnya bagus, kalau latahnya kotor, maka bukan ditepuk, sekedar buit. Jangan pula nanti tumbukkan, tak jadi sembahyang, sekedar buit. Yang jadi masalah, buitnya setelah takbir atau sebelum takbir. Ayo main rasio kita. Guit atau tak guit itu peraturan dalam sembahyang. Pelajar sekalian, guit itu peraturan dalam sembahyang. Seseorang baru disebut sembahyang setelah takbiratul ihram. Oleh karena itu, kita guit orang setelah takbiratul ihram. Video yang beredar itu, bahkan mereka mengejek yang mengatakan guit setelah takbiratul ihram patut disayangkan. Dan kita sama sekali pihak pondok tidak meladeni video itu. Kita pun mengerti kemana arah cakap mereka. Jadi guit itu adalah aturan dalam sembahyang. Sedangkan sembahyang baru disebut sembahyang dimulai dengan takbiratul ihram. Maka setelah takbiratul ihram barulah guit. Bukan guit dulu baru takbiratul ihram. Begitupun kalau pihak yang itu mengatakan demikian, kita tabik walau menurut kita itu salah. Sebab hal-hal yang seperti ini kita tidak ingin jadikan poin untuk konflik antar sesama umat Islam. Oke, faham yang bertanya tadi? Mengapa kita guit setelah takbir? Karena guit itu aturan dalam sembahyang. Sedangkan sembahyang baru disebut sembahyang setelah takbiratul ihram. Baik. Masih? Kalau masih ada silakan. Saya senang kali tadi perempuan. Maunya perempuan. Tidak mesti tentang sembahyang. Anything what do you want, please ask me. Pegawai Al-Azhar, Ustaz, ini berkenan dengan pertanyaan pertama kali tadi.
apa hukumnya jika ia mengucapkan subhanallah tapi dia ikut sujud sahwi? Apakah sholatnya sah, Ustaz? Ikut sujud sahwi. Tapi tidak ikut sujud sahwi. Oh ikut. Dia ucap subhanallah, ikut sujud sahwi. Ya udah betul itu. Subhanallah kata dia. Oh iya betul nih kata imam, aku salah nih. Diikutinya cakap si makmum, lepas tu sujud sahwi, ya ikut. Namanya makmum mesti ikut sujud sahwi. Karena kita ada dalam rombongan. Oke. Masih. Perempuan dulu, perempuan. Sila. Perkenalkan, nama saya Nisania Aziza dari kelas 10. Izin ya Ustadz, ini kan ada orang sholat sendiri, tapi dia baca doanya tuh pakai Al-Quran gitu. Iya, dibuka, apa hukumnya gitu Ustadz? Itu jadi permasalahan atau enggak Ustadz? Hukumnya apa gitu? Izin Ustaz membenarkan pertanyaan adik itu tadi. Jadi saya ada lihat video di mana imam dia sholat tapi dia memegang Al-Quran di tangannya. Al-Quran kecil itu. Jadi dia pas takbir Allahu Akbar, tangan dia sebelah memegang Al-Quran untuk membaca surahnya. Kayak mana itu hukumnya Ustaz? Pelajar sekalian, imam adalah the best one, orang yang kita percaya di kalangan kita. Maka kalau mau jadi imam, mesti bacaannya bagus dan hafal. Apa yang kita hafal? Misal kata inna a'tainakal kautsar qul huwallahu ahad, itu jauh lebih bagus menjadi imam daripada dia tidak hafal. Boleh paham? Oke. Ternyata imamnya waktu sembahyang dia buka Quran begini. Perkara size-nya terserahlah ya, mau kecilkah besarkah. Karena ada juga Al-Quran itu yang seperti hologram di depan kita dia. Oke. Secara prinsip sembahyang tidak membatalkan sembahyang, boleh. Tetapi tetap kurang baik. Mengapa? Oleh karena imam adalah orang terbaik hafalannya dan bacaannya. Tahu-tahu dia menjadi imam, hafalannya kurang baik dengan membuka Al-Quran. Sembahyang tetap sah, tetapi kurang baik dibandingkan orang yang tidak membuka Al-Quran. Jadi sembahyang sah, nggak ada masalah, cuma tidak baik. Oleh karena mestinya yang menjadi imam yang hafal Al-Quran. Nah gitu, tak ada masalah sama sekali, sembahyang tetap sah. Oke, saya serah kepada MC. Silakan, ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada? Mari silakan saya untuk bertanya Ustaz. Izin Ustaz, ini tentang wanita ya Ustaz. Jika wanita kadang-kadang ada penyakit seperti keputihan, izin Ustaz. Ada misalnya juga yang membuat sedikit kecoklatan Ustaz. Dan itu apakah itu bisa dibawa sholat? Kadang-kadang ada orang yang memaksakannya dan dibawanya sholat Ustaz, dan mereka tidak tahu kalau itu sebenarnya tidak boleh dibawa dan harus bagaimana dulu. Itu harus, apakah harus dibersihkan dulu atau harus gimana? Kalau apakah ilmunya Ustaz? Terima kasih Ustaz.
Jadi pelajar sekalian, apa? Jadi gini, ini perempuan namanya mengalami penyakit. Jadi untuk dia, karena dia sudah bukan biasa lagi, istilahnya dia abnormal sudah, maka untuk perempuan seperti ini, begitu masuk waktu sembahyang, dia basuh. Setelah dia basuh, dia pakai sesuatu apapun namanya lah, supaya tidak mengenai underwear-nya. Setelah itu berwudu, setelah itu sembahyang, nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Sebab dia mengalami penyakit. Syaratnya dia melakukan itu setelah masuk waktu sembahyang. Asal mau sembahyang, misal sembahyang zuhur, anggaplah jam 12. Anggaplah jam 12 mau zuhur. Begitu masuk jam 12, dia istinja, dia bersihkan semua, kemudian dia lapik dengan alat yang dia mengerti, kemudian dia berwudu sembahyang, tak ada masalah. Syaratnya sudah masuk waktu sholat. Waktu zuhur jam 12, dia bersihkan jam setengah 12, dia lapik, dia segala macam, dia berwudu untuk sembahyang zuhur, tak boleh. Ada istilahnya dalam fikih. Ustaz tak kasih sampaikan istilah-istilah itu, tak begitu penting bagi kita. Nah, jadi perempuan yang seperti ini, karena dia sudah mengalami sesuatu yang tidak biasa dialami orang umum, maka untuk dia ada hukum khusus. Begitu masuk waktu sembahyang, dia bersihkan, dia lapik supaya tidak kena ke pakaian dia berwudu, dia sembahyang. Dah, tak ada masalah sama sekali. Begitu. Tapi kalau dia tidak sakit, keluar tak boleh, dia mesti bersihkan. Ya, berpaham nih, paham? Ya. Baik, masih ada lagi pertanyaan dari Atika dari 10.6. Diperjawab Sena dari 10.5. Dipersilakan Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, saya ingin bertanya, itu kan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau perempuan yang haid itu nggak boleh ada di sekitaran, di dalam masjid gitu. Ada juga yang ulama mengatakan kayak nggak boleh ada di sekitaran lingkungannya juga, itu yang haid itu harusnya itu di luar. Itu apakah benar kan Ustaz? Gini, perempuan haid bukan hanya perempuan haid, kita laki-laki yang sedang mengalami hadas besar sekalipun tidak boleh menetap di dalam masjid. Di dalam masjid, macam ini masjid, di terasnya itu nggak ada, di luar itu nggak ada masalah. Di sini nggak boleh menetap, bukan lewat. Sana timur, sini utara. Si perempuan haid dari pintu timur jalan terus ke pintu utara, it's okay, no problem. Masalah? Nggak ada masalah. Tapi dia masuk ke dari pintu timur, pergi ke pintu barat, lantas di dalam masjid bolak-balik, nggak boleh. Dia hanya boleh melintas. Tentu timbul pertanyaan, ada apa di dalamnya? Perempuan haid, kita laki-laki yang sedang hadas besar,
itu dalam kondisi disebut berhadas besar. Sedangkan masjid adalah tempat yang disucikan, maka tidak matching tempat suci dengan orang dalam keadaan berhadas besar. Itu dia. Gitu. Jadi bukan ada diskriminasi di situ. Tidak. Jadi perempuan haid boleh kalau lintas. Kita laki-laki yang berhadas besar, misal kata keluar air laki-laki kita pun hanya boleh lintas. Tapi di dalam tetap tidak boleh. Kenapa? Karena tidak matching tempat suci dengan kondisi tubuh yang sedang dalam keadaan kotor, berhadas. Itu saja, bukan ada diskriminasi. Oke? Oke? Kita masih lagi atau sudah? Dekat asar dah. Jam berapa? Kita mau pulang. Udah suaranya. Baik, kita karena Ustaz ada mau halangan, jadi kita menutupnya dengan doa. Doa dipersilakan Ustaz. Sudah mau doa suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala wal mursalin habibina mauladi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Jami'al muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami hari ini dalam suasana kasih sayang-Mu. Wajah Allah maj'alna likana ba'dahu liqa'an marfura. Jadikanlah pertemuan kami pada masa yang akan datang dalam suasana ampunan dari-Mu. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kami rezeki yang berkah, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.